Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita, orang tua kita, yang insya Allah akan selalu kita doakan agar Allah selalu menjaga beliau, memberikan usia yang panjang dalam iman Islam, dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap terus mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Dan juga yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bunda Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, Ibu Hajah Dewi Motik Ramono, dan seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan zikir dan doa serta taklim pada sore hari ini. Semoga niat kita, amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, insya Allah pembahasan kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Saya akan menyampaikan tema tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dan sebaliknya, hak kewajiban suami terhadap istrinya. Sebelum kita bahas mengenai masalah hak dan kewajiban ini, kita harus bersihkan hati kita dulu dan kita tingkatkan keyakinan kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti adalah hilangnya keyakinan dalam diri setiap muslim terhadap agamanya, ya. Jadi apa yang akan disampaikan atau yang sudah saya sampaikan kemarin pun sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Makanya judul kitab ini adalah kitab Tanbihul Ghafilin, artinya peringatan bagi orang-orang yang lupa. Lupa artinya kita pernah tahu, kemudian kita tidak mengerjakannya, lama tidak mengerjakannya sehingga akhirnya kita lupa. Begitu juga tentang masalah hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami ataupun sebaliknya, ya. Kebanyakan dari kita adalah lalai, kita lupa bahwa kita ketika kita sudah berumah tangga, istri memiliki hak dan kewajiban, begitu juga suami memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya masing-masing. Yang ironisnya pada zaman sekarang ini sepertinya sudah banyak sekali diabaikan. Dan ketika saya berbicara tentang, pernah beberapa kali terjadi gitu ya, ketika saya berbicara tentang masalah kewajiban seorang istri terhadap suami, biasanya itu banyak tuh yang agak nyinyirin gitu ya, agak nyinyirin saya. Atau mungkin terjadi juga pada Bapak Ibu atau para asatiz yang lain, ketika berbicara tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya atau kepada suaminya, itu biasanya mereka protes, ya. Padahal yang berbicara adalah bukan saya, dalam hal ini bukan saya yang berbicara, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kurangnya keyakinan bahwa ketika Rasulullah menyampaikan bahwa itu adalah benar. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, aksirna shadaqat wastaghfirna lillah, fa inni ra'aitu aktsarakunna finnar."
Rasulullah bersabda, wahai kaum wanita, wahai para istri, aksirnas sedekot, perbanyaklah sedekah, wastaghfirna lillah, dan perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni raaitu aktsarakum nar, sungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah pada saat itu. Sebab buru-buru di hadisnya adalah ketika itu Rasulullah sedang mengerjakan sholat gerhana matahari yang cukup agak panjang. Kemudian Allah perlihatkan ahwal surga dan neraka. Ketika Rasulullah melihat ahwal dalam neraka, beliau kaget. Kenapa? Fa inni ra'aitu aktsarakunna finnar. Maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan dari kalian para kaum wanita ada di dalam neraka. Kenapa sebabnya? Sebabnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis yang lain adalah dikatakan karena kekufuran mereka, kekufuran para istri terhadap suaminya, bukan kekufuran para istri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kekufuran para istri terhadap suaminya, kurang berterima kasih atau bahkan tidak berterima kasih. Sampai Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat hadis tersebut bahwa ketika suaminya 1 tahun melakukan kebaikan, sekali lalai melakukan kesalahan, maka sang istri akan mengatakan, saya tidak melihat sama sekali kebaikan dalam diri kamu, kata istrinya. Nah, inilah yang menyebabkan kebanyakan daripada wanita adalah berada di dalam neraka. Nah, hal ini yang kebanyakan para istri, para kaum wanita itu nggak terima. Kenapa kok seperti ini? Karena kurang diungkapkan bahwa di satu sisi yang lain banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan tentang keutamaan seorang wanita. Ada hadis yang menyatakan bahwa kita sebagai seorang anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, terhadap bapak kita, terhadap ibu kita. Terhadap ibu kita 3 kali lipat Allah perintahkan kita untuk berbakti. Ya Rasulullah, kepada siapa orang yang paling berhak untuk aku? Husnu sahabati, kepada orang yang paling berhak untuk aku berlakukan dengan baik. Ummuka, Rasulullah. Qultu summa ayyun qala ummuka, qultu summa ayyun qala ummuka, 3 kali. Baru kemudian Rasulullah katakan baru kepada ayah kamu. Ini menunjukkan ketinggian derajatnya seorang wanita di dalam Islam, di dalam ajaran Islam. Dan dalam hadis yang lain juga, dan insya Allah ada di dalam diungkapkan bahwa al-mar'a shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farjaha dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at. Wanita itu, istri itu, jika dia kerjakan sholat 5 waktu, Rasulullah tidak menyebutkan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah. Wa shamat syahraha, Rasulullah menyebutkan perempuan, wanita, istri, jika dia sudah mengerjakan puasa Ramadan, tanpa menyebutkan tambahan-tambahan dengan puasa sunnah. Sholat khamsah, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat syahroha, dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dia jaga ke harga dirinya, dia jaga kehormatan dirinya dan keluarganya, suaminya. Wa ata'at zaujaha, yang terakhir ini, cukuplah dengan dia patuh tunduk kepada suaminya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Kalau dalam perkara maksiat, la ta'ata fi maksiatillah, nggak ada ketaatan pada maksiat kepada Allah. Ya, diperintahkan seorang itu untuk patuh sepatuh-patuhnya, setunduk-tunduknya kepada suami. Apa kata Rasulullah? Balasannya, dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at. Silakan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Ya, jadi nggak ada alasan bagi seorang wanita atau seorang istri untuk merasa diskriminasi. Perempuan kok seperti itu, diharuskan untuk patuh dan tunduk sepatu-patunya kepada suaminya dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Ternyata ada rewardnya. Ya. Baiklah para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah. Beliau meriwayatkannya dari ayahnya. Hadis ini agak cukup panjang, tapi saya tidak mau memenggalnya karena di hadis ini ada satu perkara yang menunjukkan satu mukjizat Rasulullah SAW yang mungkin banyak dari kita, mukjizat yang luar biasa banyaknya, ribuan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya diantaranya adalah hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, ya, bahwasanya
suatu ketika ada seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam, maka tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang menambah keyakinan. Artinya orang Arab Badui ini dia sudah masuk ke dalam agama Islam, tapi minta kepada Rasulullah, tunjukin kepada aku satu kelebihan kamu atau mujizat engkau ya Rasulullah, biar bertambah keyakinan saya. Rasulullah nggak marah. Rasulullah katakan kepada orang tersebut, apa yang kamu inginkan wahai saudaraku? Kata Rasulullah. Maka Arab Badui itu berkata lagi, ini menurut sebagian kita ini agak kurang ajar gitu loh. Tapi Rasulullah begitu kepada orang Badui, ya. Dan para sahabat memang nggak ada yang berani untuk bertanya kepada Rasulullah. Kesempatan ketika ada orang Arab Badui datang, orang Arab Badui ini memang sering bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini salah satu yang dicontohkannya. Nah, kata Rasulullah, kata si Arab Badui tadi, ia berkata, panggillah pohon itu untuk datang kepada engkau ya Rasulullah. Ya, jadi di dekat si Arab ini dan di dekat Arab Badui ini dan dekat Rasulullah itu ada sebuah pohon. Dalam satu riwayat dikatakan namanya pohon itu pohon tamroh. Ada yang bilang pohon kurma. Nah, intinya ada sebuah pohon. Si Arab ini mengatakan, kalau kamu memang benar Rasulullah, utusan Allah, biar menambah keyakinan saya, coba panggillah pohon itu agar ia datang kepada engkau. Di logika kita, bagaimana mungkin sebuah pohon bisa datang menghampiri kita? Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak marah. Beliau katakan, pergilah kamu dan panggillah pohon itu. Artinya si Arab Badui ini diperintahkan untuk datang menghadap ke pohon tersebut dan memanggil pohon itu agar menghadap kepada aku, kata Rasulullah. Kemudian datanglah si Arab Badui ini menghadap ke pohon dan bicara kepada pohon itu, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Si Arab bicara kepada pohon itu, wahai pohon, engkau dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Pohon itu bergerak kiri kanan, sampai akarnya terangkat. Ketika sudah terangkat, bergerak menghampiri Rasulullah SAW, sehingga si Arab itu merasa takut, sehingga dia katakan, cukup itu sebagai bukti bahwa engkau adalah Rasulullah. Dia yang merasa ketakutan. Nah, terus apalagi ini yang ada kaitannya nanti dengan tema yang kita lakukan pada hari ini, yang kita bahas pada sore hari ini. Nah, lalu beliau memerintahkan kepada pohon itu untuk kembali. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada pohon itu untuk kembali, dan pohon itu kembali ke tempatnya. Lalu akarnya menancap lagi ke tempat semula, lantas pohon itu tegak kembali. Orang Arab Badui itu berkata, si Arab ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mencium keningmu dan kedua kakimu. Jadi si Arab Badui ini minta izin untuk mencium kening dan kedua kaki Rasulullah. Rasulullah izinkan, silahkan. Akhirnya diciumlah kening dan kedua kaki Rasulullah. Masih ada lagi permintaannya. Apa permintaannya? Permintaan si Arab tadi adalah ia katakan, ya Rasulullah, bolehkah saya sujud kepadamu? Si Arab Badui ini minta agar dibolehkan untuk bersujud kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Janganlah kamu bersujud kepada aku. Dan seseorang itu tidak boleh bersujud kepada makhluk. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, niscaya aku perintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya sebagai penghormatan bagi hak suami. Ini yang mengatakan bukan guru-guru kita. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan bukan Bapak Kiai Muhammad Suharli, yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah alasan kita untuk merasa bahwa ketika disampaikan hadis ini lantas merasa diskriminasi? Ini nggak bisa kayak gini. Kenapa seorang itu diharuskan patuh, tunduk, dan taat kepada suami? Ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rewardnya besar tadi. Kenapa kok istri diharuskan tunduk dan patuh serta taat kepada suami, bukan sebaliknya, bahwa suami tunduk dan patuh serta taat kepada istri? Tetap suami memiliki kewajiban terhadap istri-istrinya, akan saya sampaikan nanti. Ya, intinya adalah kenapa seorang istri harus patuh, tunduk, dan taat kepada suami? Karena suami ini
bertanggung jawab penuh terhadap agama istrinya. Makanya kewajiban suami diantaranya adalah mengajarkan cara sholat, mengajarkan cara berwudu kepada istrinya, mengajarkan tata cara etika yang baik kepada orang lain, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Karena tanggung jawab seorang suami itu sangat berat sekali. Di akhirat nanti, yang paling pertama kali ditanyakan, di akhirat nanti dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah akan menanyakan tentang sholat, kemudian tentang perihal akhlak dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Suami akan ditanyakan atau dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama istrinya. Istrinya nggak sholat, suami bertanggung jawab. Kalau istrinya masuk neraka karena sebab suaminya tidak mengajarkan sholat, tidak membimbingnya, maka si suami yang seharusnya masuk surga pun akan ditarik untuk masuk ke dalam neraka. Jadi poinnya di situ, ya. Nggak ada dalam Islam itu mendiskriminasikan seorang istri atau seorang wanita kepada seorang laki-laki. Diperintahkan seorang istri tunduk dan patuh serta taat kepada suaminya adalah karena untuk kepentingan sang istri itu sendiri. Dengan ketaatannya, dengan kepatuhannya kepada suaminya, maka itu akan membawanya ke dalam surga. Kita perhatikan lagi hadis yang tadi. Al-mar'atu idza shamat, cukuplah dengan dia sholat 5 waktu, tidak ditinggalkan kecuali sedang haid. Puasa di bulan suci Ramadan, dia jaga kemaluannya, kehormatan dirinya, harga dirinya, dan dia juga kehormatan keluarganya, kemudian ditambah dengan dia patuh, tunduk, cukup hal ini 4. Maka kata Rasulullah, silahkan. Mau masuk surga dari pintu yang manapun, silahkan. Bukankah itu suatu kenikmatan yang luar biasa? Itu tidak didapatkan oleh seorang suami. Bahkan sebaliknya, suami dimintakan pertanggungjawabannya atas agama istrinya. Istrinya nggak benar, suaminya yang diminta tanggung jawab. Istrinya masuk neraka, suami akan ikut masuk ke dalam neraka jika dia tidak pernah membimbing istrinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu tadi hadis yang saya bacakan tadi mengenai Rasulullah melarang seseorang sujud kepada makhluk. Seandainya aku diizinkan untuk seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya karena tingginya penghormatan bagi hak suami. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah hak suami atas istrinya?" Ketika berbicara tentang hak suami atas istri, itu artinya kewajiban istri kepada suaminya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hak dan kewajiban, itu seiring sejalan. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama kata Rasulullah, istri itu tidak boleh menolak dirinya. Sampai dalam keadaan ketika seorang suami mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri, tidak boleh menolaknya. Walaupun ia berada di atas punggung kendaraan. Ini gambaran bahwa begitu pentingnya ketaatan seorang istri terhadap suaminya, sampai andaikan pada saat itu sedang ada di dalam kendaraan, suami meminta istrinya untuk datang untuk melakukan hubungan, maka istri wajib untuk patuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ia tidak boleh berpuasa 1 hari pun kecuali atas izin suaminya, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kewajiban semua, baik laki ataupun perempuan, suami ataupun istri, wajib untuk melakukannya. Jadi kalau puasa Ramadan, tidak diwajibkan seorang istri untuk izin kepada suaminya dulu, karena memang itu kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau puasa sunnah, 1 hari pun seorang istri tidak boleh untuk berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Apabila si istri ini tetap melakukan puasa tanpa izin suaminya, maka pahalanya untuk suaminya, sedangkan dosanya tetap untuk si istri tadi. Jadi ngapain untuk kerjakan puasa tanpa izin? Jadi tetap harus izin dulu, saya mau puasa sunnah hari Senin besok. Kalau suaminya nggak mengizinkan, jangan dikerjakan. Lain dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus. Ya, ketika suaminya mengatakan nggak usah puasa Ramadan, nggak boleh puasa Ramadan, ini berarti perintah kepada kemaksiatan. Ya, itu nggak boleh ditaati dalam hal yang seperti ini.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang istri tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Ini agak susah ya, yang mau kerja. Artinya bukan berarti mutlak bahwa istri itu harus ada di dalam rumah aja, nggak boleh keluar kemana-mana. Tetap bisa disepakati antara suami dengan istri. Yang penting adalah ridho suaminya dan tidak sampai menimbulkan fitnah. Nah, intinya adalah seperti itu. Terus apakah setiap saat mau keluar harus izin? Idealnya seperti itu. Idealnya kalau kita mau mengikuti perintahnya adalah seperti itu. Tapi terkadang suaminya juga sedang pergi, ya cukup dengan mengirimkan WA, saya ingin keluar sebentar untuk beli sesuatu. Asal ada reason yang masuk akal. Ada alasan yang masuk akal. Kalau saya mau keluar untuk alasan yang tidak jelas, suami melarang, nggak boleh keluar sama sekali. Nggak boleh keluar sama sekali. Jadi tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Nah, saya masih ingat petua atau ajaran yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Disepakati aja borongan, istilahnya. Pokoknya saya ini udah mulai kerja, jadi saya minta izin agar bisa kerja dari hari Senin sampai Jumat. Nah, dalam hal yang seperti ini silakan karena sudah ada izin dari suaminya. Tapi kalau mau melakukan setiap hari izin, saya mau berangkat untuk berangkat bekerja, itu akan lebih bagus lagi. Nah, karena ada ridho suami di situ. Apabila Nah, ini ancamannya apabila ia keluar, si istri tetap keluar dengan sendirinya tanpa izin suaminya, maka malaikat rahmat dan malaikat siksa akan mengutuknya sampai ia kembali ke rumahnya. Kalau si istri tetap keluar tanpa izin suaminya, malaikat rahmat, malaikat siksa akan melaknat, malaikat rahmat dan malaikat siksa akan melaknat si istri tersebut sampai ia kembali ke rumahnya dan minta ridho suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah mengenai hak seorang suami dari istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya. Tadi ada hadis yang lain, tapi sudah saya sampaikan, yaitu hadis mengenai ketinggian derajatnya seorang wanita sebenarnya, bahwa dengan dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia patuhi istrinya. Nah, kalau di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, kalimat yang disampaikan fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka masuklah ia ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Nah, itu hadis riwayat Ibnu Hibban dan hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai hak istri atas suami. Ketika ya ini yang jarang diungkap, makanya kebanyakan seorang istri itu merasa tidak adil. Kenapa yang dibahas selalu kewajiban istri terhadap suaminya? Dan memang suami pun memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, atau istri memiliki hak yang harus dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Dalam kitab ini dikatakan setidaknya ada 5 perkara. Ya, hak istri yang harus dilakukan oleh suami itu ada 5. Ini ada beberapa suami nih. Ada Ustadz Haris, ada Ustadz Majid. Ya, kalau anak saya Jibril belum berkeluarga, tapi perlu didengarkan. Nah, yang pertama adalah suami harus mengerjakannya di balik tabir. Artinya suami itu harus menempatkan istri di dalam sebuah rumah tinggal, dalam tempat tinggal. Mau tempat tinggalnya besar atau kecil, yang penting ada rumah tempat mereka untuk tinggal dan melakukan selayaknya sebuah keluarga. Jangan nggak punya tempat sehingga setiap hari adanya di pinggir jalan. Ini nggak boleh. Itu kewajiban suami, harus berusaha untuk menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal. Kenapa? Karena istri itu merupakan aurat. Istri itu adalah aurat bagi suaminya. Jadi harus ditempatkan di sebuah tempat atau disembunyikan, atau jangan dibiarkan untuk berada di luaran. Yang kedua, suami harus mengajarinya ilmu pengetahuan yang wajib diketahui oleh istrinya. Yang tadi saya katakan, suami harus ngajarin istrinya wudhu, harus ngajarin istrinya sholat, harus ngajarin istrinya membaca Al-Quran. Lantas bagaimana jika suami justru nggak bisa? Ya harus belajar. Kewajiban suami adalah belajar agama, sehingga kemudian dia bisa mengajarkan istrinya. Yang ketiga, suami harus memberinya makan dari makanan yang halal. Jadi mutlak bahwa seorang suami harus mencari pekerjaan yang halal, ya. Karena
daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu akan cair di dalam api neraka. Artinya ketika suami memberikan nafkah istrinya dari nafkah yang haram, maka itu akan membawa mereka ke dalam neraka. Yang keempat, tidak boleh menganiaya istrinya karena istri merupakan amanah baginya. Ini yang juga sering diabaikan oleh suami. Menganiaya istrinya baik dengan tubuh ataupun dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk perilaku yang menyakiti hati istrinya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh suami itu menganiaya istrinya dalam bentuk apapun. Dalam bentuk perkataan, misalnya ketika istrinya melakukan kesalahan, diucapkanlah kalimat-kalimat yang kasar sehingga menyakiti hatinya, dasar bego, dasar bodoh, tidak tahu diri, binatang. Nah, ini nggak boleh. Ini haram bagi suami. Kemudian yang kelima adalah jika suatu ketika istrinya melakukan kesalahan, maka seorang suami harus berusaha untuk bersabar dan memaafkan. Nah, ini juga yang jarang dilakukan oleh para suami. Kenapa? Para suami ini konsentrasinya adalah kepada hadis yang menyenangkan dirinya tadi, bahwa seorang istri harus patuh, tunduk, dan taat setaat-taatnya terhadap suaminya. Sementara di satu sisi, si suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa membuka kembali mata hati kita yang sebenarnya kita sudah tahu, sudah pernah dengar, saya yakin kita sudah paham, para suami, para istri, kita semua sudah tahu, cuma kita masih dilalaikan karena adanya setan yang berusaha melalaikan kewajiban kita di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat-kalimat baik dari ayat ataupun hadis yang kurang tepat saya sampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.